Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I would like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Let me introduce myself and my team. I am Mahdania Tunggaldewi. In my team, there is first Afriana Dwi Utami, Dinda Zahra, Putri Maimunah, and the last one, Selawati. We are from Group 6. Okay, my friend, in this presentation, we will discussion about Thanksgiving. The first paragraph will be read by Afriana Dwi Utami. Okay, thanks, Mada. When the first Englishmen settled in New England in 1620, their first year was full of hardship. Many of them died because the winter was much colder than what they were used to. Although they suffered greatly, they worked hard to build their houses and plant a few crops. These people believed in the power of God and prayed that He would lead them softly through their hardship in the new country. Artinya, ketika orang Inggris pertama menetap di New England pada tahun 1620, tahun pertama mereka penuh dengan kesulitan. Banyak dari mereka meninggal karena musim dingin jauh lebih dingin dari biasanya. Meskipun mereka sangat menderita, mereka bekerja keras untuk membangun rumah dan menanam beberapa tanaman. Orang-orang ini percaya pada kekuatan Tuhan dan berdoa agar Dia memimpin mereka dengan lembut melalui kesulitan mereka di negara baru. Okay, next slide will be read by Selawati. When they harvest the first crops, they were greatly surprised because they had not expected a very good harvest. Now they had plenty of good to eat and everybody was happy. They had enough for food for the next winter because of the government proclaimed a day of Thanksgiving to God for having let them safely through their difficult first year. Ketika mereka memanen tanaman pertama, mereka sangat terkejut karena mereka tidak mengharapkan panen yang sangat baik. Sekarang mereka memiliki banyak makanan enak dan semua orang senang. Mereka memiliki cukup makanan yang untuk musim dingin berikutnya. Karena itu, pemerintah merencanakan hari syukur kepada Tuhan karena telah memimpin mereka dengan selamat melalui tahun pertama yang sulit. Next slide will be ready by Putri. Okay, thank you, Selawati. They sent 4 men to the woods to find animals for the Thanksgiving or eats. They returned with a large number of animals, most of which were turkeys. The fast lasted almost a week. A large number of friendly natives were invited to Thanksgiving feast. Artinya, mereka mengirim 4 orang ke hutan untuk mencari hewan untuk Thanksgiving di timur. Mereka kembali dengan sejumlah hewan yang besar, yang sebagian besarnya adalah kalkun. Puasa berlangsung hampir seminggu. Sejumlah besar penduduk asli yang ramah diundang ke pesta syukur. Next slide will be read by Dinda. Okay, thank you, Putri Maimunah. By this time, the small groups of Englishmen were beginning to think that they were used to the weather of the new country. But suddenly, in May 2623, it stopped raining. The crops were almost destroyed. The governor then appointed a day of the
in the middle of July for fasting and prayer. It seems that their prayers were not in vain, since soon after they had fast and prayed, the weather changed and their crops were saved. Again, a day of thanksgiving was proclaimed and feast was given. Since the first Thanksgiving feast, it has become a tradition among Americans to always have turkey for their Thanksgiving dinner. Yang artinya, pada saat itu sekelompok kecil orang Inggris mulai berpikir bahwa mereka sudah terbiasa dengan cuaca di negeri baru itu. Namun tiba-tiba pada bulan Mei 1623, hujan berhenti. Tanaman hampir hancur. Gubernur kemudian menetapkan 1 hari di pertengahan bulan Juli untuk puasa dan berdoa. Tampaknya doa mereka tidak sia-sia, karena segera setelah mereka berpuasa dan berdoa, cuaca berubah dan hasil panen mereka terselamatkan. Lagi dan lagi, hari Thanksgiving diproklamirkan dan pesta diselenggarakan. Sejak pesta Thanksgiving pertama, sudah menjadi tradisi di antara orang Amerika untuk selalu makan kalkun di makan malam syukur mereka. Next slide will be read by Mahda. Okay. Conclusion. Thanksgiving Day, annual national holiday in the United States and Canada, celebrate the harvest and other blessings of the past year. Americans generally believe that their Thanksgiving is modeled on a 1621 harvest feast served by the English colonists, Pilgrims of Plymouth, and the Wampanoag people. The American holiday is particularly rich in legend and symbolism, and the traditional fare of the Thanksgiving meal typically includes turkey, bread stuffing, potatoes, cranberries, and pumpkin pie. With respect to vehicular travel, the holiday is often the basis of the year, as family members gather with one another. President Abraham Lincoln proclaimed a national Thanksgiving Day to be held each November. Nah, artinya kesimpulan yaitu hari Thanksgiving, hari libur nasional tahunan di Amerika Serikat dan Kanada untuk merayakan panen dan berkat lainnya di tahun lalu. Orang Amerika umumnya percaya bahwa Thanksgiving mereka dimodelkan pada pesta panen tahun 1621 yang dibagikan oleh penjajah Inggris atau peziarah dari Plymouth dan orang-orang Wampanoag. Liburan Amerika sangat kaya akan legenda dan simbolisme, dan makanan tradisional dari makanan Thanksgiving biasanya meliputi kalkun, isian roti, kentang, cranberry, dan pie labu. Sehubungan dengan perjalanan kendaraan, liburan seringkali merupakan yang tersibuk sepanjang tahun, karena anggota keluarga berkumpul satu sama lain. Presiden Abraham Lincoln memproklamirkan hari Thanksgiving nasional yang akan diadakan setiap bulan November. So many presentation from us. Thank you very much for your great attention. Those who want to ask are welcome. Apakah ada yang ingin bertanya? Halo Mada, izin bertanya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Apakah Thanksgiving itu hanya dilaksanakan di Amerika? Adakah negara lain yang mengadakan tradisi Thanksgiving? Terima kasih. Oke, makasih Meli. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mau nanya dong. Ya, boleh, silakan. Iya, nama saya Gabriel. Pertanyaannya, kenapa Thanksgiving Day bukan selalu sering diadakan pada hari Kamis? Apakah memiliki maknanya atau ada sejarahnya? Terima kasih. Oke, terima kasih.
Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Udah dulu deh, nggak apa-apa. Saya ingin bertanya, kesulitan seperti apa yang dirasakan masyarakat Inggris ketika pertama kali menetap di New England pada tahun 1620. Terima kasih, Mahda. Oke, makasih. Silakan Diva tadi mau nanya ya? Saya mau nanya, apakah kalkun harus selalu ada dalam Thanksgiving? Kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, kenapa? Terima kasih. Oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Mahda, saya izin bertanya. Sebenarnya masih agak berkaitan dengan pertanyaan dari Diva. Jadi Thanksgiving itu sama dengan hari kalkun ya? Itu pertanyaannya. Oke, makasih, Nak. Ya, sama-sama. Oke, satu pertanyaan lagi. Apa ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mahda. Iya, silakan Umi. Di acara Thanksgiving itu kan ada acara makan bersama seperti makan kalkun. Nah, selain makan bersama makan kalkun itu ada acara kegiatan apa lagi? Terima kasih. Oke, makasih Umi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Gabriel. Tadi kenapa Thanksgiving sering diadain setiap hari Kamis ya? Itu jawabannya, menurut sejarah yang tertulis dalam Farmer's Almanac dijelaskan bahwa jatuhnya Thanksgiving Amerika di hari Kamis muncul karena pandangan bahwa hari Kamis itu adalah hari istimewa bagi kaum Puritan di New England. Mereka punya kebiasaan membagikan khotbah di Kamis sore sehingga dianggap tepat jika momen itu dibarengi dengan perayaan Thanksgiving. Dari sejarah inilah Thanksgiving akhirnya secara resmi dirayakan bersama di hari Kamis di bulan November setiap tahunnya. Presiden George Washington adalah sosok yang pertama kali merencanakan hari istimewa ini sekaligus menjadi waktu berdoa nasional di tahun 1789 sebagai bentuk penghormatan terhadap undang-undang di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1863,
Presiden Abraham Lincoln menetapkan secara permanen perayaan Thanksgiving setiap hari Kamis di minggu terakhir di bulan November. Gimana kira-kira Gabriel? Udah cukup belum jawabannya? Baik, Mahda, terima kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Aulia. Kesulitan seperti apa yang dirasakan masyarakat Inggris ketika pertama kali menetap di New England pada tahun 1620? Kesulitan yang dihadapi penduduk pada tahun 1620 yaitu adanya musim dingin yang ekstrim sampai membuat semua tanaman mati dan perkebunan mereka gagal panen. Sehingga para penduduk di New England mengalami kelaparan karena perkebunannya mereka itu tidak menghasilkan apapun. Banyak dari mereka meninggal karena musim dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Apakah sudah dapat dipahami, Aulia? Baik, sudah. Terima kasih, Sela. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Meli. Pertanyaannya itu, apakah Thanksgiving hanya dilaksanakan di Amerika? Adakah negara-negara lain yang mengadakan tradisi Thanksgiving ini? Seperti itu pertanyaannya, Meli. Iya benar, Dinda. Ya, jawabannya, perayaan semacam Thanksgiving ini tidak hanya ada di Amerika. Walaupun dengan tujuan yang sama, yaitu mengharapkan berkah dari Tuhan, perayaan ini memiliki nama-nama yang berbeda di setiap negara. Negara-negara yang memiliki tradisi Thanksgiving ini seperti Jepang dengan nama Kinro Kansanohi, lalu ada di Kanada, lalu ada di Jerman dengan nama Erntedansfest, lalu di Liberia, lalu di Korea dengan nama Chuseok, di Tiongkok dengan nama Harvest Moon, di India dengan nama Pongal, dan bahkan ada di Indonesia yang setiap daerahnya memiliki nama-nama yang berbeda yang dilaksanakan sebagai bentuk syukur atas masa panen. Seperti itu. Bagaimana, Meli? Apakah cukup? Cukup, Dinda. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Diva. Apakah kalkun harus selalu ada dalam Thanksgiving? Kalau iya, alasannya apa? Baik. Sebenarnya tidak harus kalkun, bisa juga unggas yang lain seperti ayam, angsa, atau yang lainnya. Tapi orang Amerika, kalkun harus ada karena yang pertama itu kalkun merupakan unggas asli Amerika. Yang kedua, ukuran kalkun ini yang relatif besar dianggap mencukupi untuk memberi makan satu keluarga saat Thanksgiving. Bagaimana, Saudara Diva? Apakah sudah jelas? Cukup, Aviana. Terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Ina tadi. Thanksgiving itu disebut sebagai hari kalkun ya. Itu karena tadi yang dijelaskan oleh Afriana, karena kalkun itu binatang unggas asli Amerika. Jadi kalkun itu menu hidangan utama yang ada di Thanksgiving. Jadi kenapa disebutnya hari kalkun? Karena kalkun itu menu utamanya gitu, Ina. Iya, baik. Terima kasih, Mahda. Iya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Umi. Pertanyaannya itu, selain makan kalkun bersama di acara Thanksgiving, apa ada kegiatan yang lain? Betul, Umi? Jawabannya itu, selain menyantap kalkun, hal lain yang tak boleh ketinggalan adalah menceritakan hal-hal baik yang telah dialami yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Namun kini perayaan Thanksgiving tidak hanya sekedar kumpul bersama keluarga saja. Thanksgiving yang juga jadi liburan akhir pekan yang panjang kerap digunakan untuk berlibur bersama. Tak hanya itu, untuk merayakannya ada juga
pawai Thanksgiving yang digelar setiap tahun di pusat kota Manhattan, New York City. Biasanya pawai ini menampilkan kendaraan hias yang unik, juga balon-balon besar berbentuk tokoh kartun hingga selebriti Hollywood. Gimana Umi? Apakah terjawab? Iya, terjawab Putri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, semua pertanyaannya sudah terjawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.